Ternyata umur tidak bisa bohong. Tapi saya masih muda, Bapak Ibu. Jadi sedikit berkeringat. Mudah-mudahan ya. Tadi saya dengar juga Bapak Ibu bahasanya cukup serius ya. Aduh, saya dengar aja capek. Apalagi ngejalanin bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya kita sesi mengkaji peluang. Aduh, sak nafas nih. Kebukti jarang olahraga. Ya, minum dulu. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan memperkenalkan Royal Group. Silakan, Mbak. Kayaknya aus, minum dulu. Next, Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu, visi kita adalah menjadi organisasi global terkemuka. Istilahnya dari desa untuk dunia. Ya, jadi intinya senada ya dengan slogan itu dari desa untuk dunia, dan kita ingin mengembangkan dan membina semangat kewirausahaan menjadi berkembang, menciptakan dampak positif dan berkelanjutan pada komunitas di seluruh dunia. Jadi kita memang mindsetnya adalah global. Apa salah satu tandanya? Salah satu tandanya adalah kita bermitra dengan Perdana Menteri ke-9. Jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Bapak Dato' Ismail Sabri Yaakob, itu adalah bagian dari company kita. Next. Misi kita itu pemberdayaan berbasis komunitas. Nah, kita adalah komunitas desa yang di dalamnya terdapat keberagaman, yang artinya Bapak dan Ibu kenal. Yang artinya DNA itu ada bersama Bapak dan Ibu. Sehingga kita membutuhkan rumah besar, rumah bersama untuk menumbuh dan mengembangkan. Nah, ini kita senada dengan konsep kita, misi kita dengan pemberdayaan berbasis komunitas. Next, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Bapak dan Ibu, banyak mutiara-mutiara terpendam itu letaknya di desa-desa. Ya, artinya potensi-potensi terhebat, kekayaan-kekayaan alam yang tersembunyi, kemudian juga hal-hal yang masih bisa kita kembangkan, itu letaknya di desa justru. Nah, kita hadir sebagai salah satu wujud untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pilar pendidikan. Dan next itu ada bertransformasi dengan pengalaman. Bapak dan Ibu, mungkin benda-benda di depan Bapak dan Ibu ini yang kami bawa adalah sesuatu yang baru. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ada yang baru melihatnya hari ini. Ada yang beranggapan, wah ini promosi. Ya betul, apa yang kita jual, apa yang kita miliki tidak akan dikenal orang lain kalau kita tidak promosikan. Jadi ini kami bawa, pasti akan bertanya-tanya, ini apa sih? Ini umroh, katanya ada surban kayak shawl gitu ya. Ada koper, ada tumbler, ini kok ada rendang justru. Ya ini apa ini gitu kan? Nah ini nanti kita akan bedah lebih lanjut. Kemudian, next slide. Ada 3 pilar ya yang Royal Group perjuangkan. Yang pertama itu adalah pilar bidang sosial lah. Secara sosial, Royal ini memang memiliki program di bidang sosial seperti membangun pesantren dan kelas-kelas yang ada di daerah. Nah, salah satunya insya Allah di hari Sabtu besok akan ada peresmian bersama Bapak Wakil Presiden, itu sekolah santripreneur ya yang ada di Rajak, Banten. Nah, kita insya Allah akan hadir di sana. Kita ngebangun satu kelas, beberapa ruang kelas ya, satu gedung ya, ada beberapa ruang kelas yang kita dari yayasan itu memberikan kontribusi untuk bangun kelas bagi para pelajar. Kemudian juga kita memberangkatkan rencana ya dalam target kita. Nah ini yang akan kita wujudkan bersama dengan APENAS, memberangkatkan 100.000 duafa ke Tanah Suci. Nah ini programnya nanti kita akan sampaikan. Kemudian kita juga ada acara program bedah rumah. Itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Ada juga pembagian kursi roda. Next itu adalah bidang kewirausahaan. Royal Group merupakan agregator. Jadi kita merupakan agregator perusahaan haji dan umroh. Ya, jadi kalau agregator itu Ibu dan Bapak itu tidak agent, dia bukan travel agent. Tapi dia adalah yang menjembatani atau menjadi supplier bagi travel agent. Kemudian ada bidang pendidikan. Nah, teman saya Anissa ini adalah salah satu penanggung jawab program nama IIG Kampus. Jadi Bapak dan Ibu ada yang butuh pendidikan di luar negeri, ada kursus-kursus tertentu, itu juga bisa ikut bersama Royal. Nah, Royal Edu ya, programnya edukasi. Nah, di sini kita memiliki kerjasama dengan lebih dari 140 kampus terbaik di dunia, termasuk yang berada di Amerika dan Eropa. Ya, kita memiliki skor TOEFL, ya artinya kita memiliki program yang hasil tesnya itu diakui di kampus-kampus besar tersebut, termasuk di Eropa dan Amerika. Nah, kemudian ada juga yang
Bapak dan Ibu kerjasama dengan HCL Kampus itu dengan India. Jadi mereka sekolah langsung sekaligus juga mereka dibayar sehingga tamat sekolah tuh mereka bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan kampus HCL tersebut. Nah, kampus itu ada di India. Nah, jadi dengan 3 pilar tadi Bapak dan Ibu, pilar sosial, pilar kewirausahaan, ya, pilar pendidikan ini kita berharap bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi bangsa. Next. Nah, jadi ada 3 pilar tadi Bapak Ibu, yang sosial dengan Real Life, dengan yayasan. Kemudian ada Royal Travel, itu bagian bidang kewirausahaan. Ya, kemudian juga ada IAIJ Kampus di bidang pendidikan. Oke, next. Ya, support kita tentu saja dari beberapa badan dan lembaga pemerintah. Next. Nah, Dewan Penasihat kita ada Bapak Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Beliau setiap bulan ya datang ke Indonesia ke kantor di Bidakara. Itu memantau, membimbing, dan menjembatani proses-proses yang menjadi kegiatan dari Royal sendiri dan mitra-mitranya. MOU kemarin Bapak Ibu kita rencana dengan Pak PM. Tapi karena Pak Bamsud dan Pak PM tidak pernah klop jadwalnya, akhirnya kita langsung dengan Bu Direktur Utama kita, Presiden Direktur, dan juga dengan Pak Ketum. Next. Nah, Bu Risti adalah Presiden Direktur dari Royal Group. Beliau mendapat penghargaan Top 100 Asian Leaders Awards, itu dari Malaysia. Beliau sudah dapat penghargaan dari Malaysia dan beliau sudah berkunjung lebih dari 100 negara. Sehingga pengalaman, ya, hal yang beliau serap di dunia luar itu bisa beliau bawa dan aplikasikan ke kegiatan-kegiatan positif bagi kita semua. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bahwa beliau termasuk salah satu dewan pakar dari Apetnas, ya, Bu Risti. Dan beliau juga pernah memberikan kontribusi beliau untuk mewujudkan santri wirausaha. Next. Ada 3 pimpinan direksi yang termasuk dewan direksi kita. Bapak Datuk Seri Amir Hussein, itu Financial Engineering dari Malaysia. Ada Bu Lisdah Rajoni, itu beliau anggota DPR RI, Komisi 10 kalau nggak salah sekarang. Kemudian ada Pak Azman Masud, jadi IT Engineer. Next. Royal Foundation, next. Jadi Royal Foundation ini Bapak dan Ibu, ini kita sedikit bocoran ya, nanti juga akan kita paparkan. Bapak dan Ibu, tahu nggak biaya umroh yang termurah yang Bapak Ibu dengar? 34 juta ya? Murah ya? Ada lagi yang lain? 29 juta. Ada lagi yang lain? 26 juta ya Pak ya? Ada lagi? Percaya nggak Bapak Ibu kalau kita bisa jualan dengan harga 23 juta? Bisa nggak? Mungkin nggak? Kita udah dapat di situ. Nah, Bapak dan Ibu, disitulah kita hadir. Memberikan solusi untuk memberikan umroh yang terjangkau, apalagi bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Ya, apakah umroh kita adalah selalu umroh yang harganya murah? Apakah umroh kita selalu berharga murah? Tidak juga Bapak dan Ibu, kita memiliki kategori-kategori. Nah, bocoran ya, di Royal Group itu kita ada beberapa level dari harga umroh. Nah, nanti kita akan coba spill lagi. Setelah mengetahui kegiatan-kegiatan itu Bapak dan Ibu, pembagian kursi roda, melakukan bedah rumah, memberikan beasiswa kepada santri-santri dan anak yatim ya, sehingga mendapatkan kesempatan untuk memiliki pendidikan yang layak. Dan saya rasa kegiatan ini bisa disebarluaskan kalau kita memiliki sumber daya ekonomi yang makin baik. Maka dari itu bermitra dengan Bapak dan Ibu merupakan salah satu cara kami untuk memperpanjang jangkauan kami sampai ke seluruh Indonesia, sehingga memberikan impact dan efek yang lebih banyak, lebih luas, dan juga dirasakan lebih besar manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Bapak dan Ibu, kita punya beberapa program Relove, itu menyebarkan cinta kebaikan kepada komunitas yang membutuhkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita di Royal itu memiliki program Jumat Berkah. Jadi kita berbagi di setiap hari Jumat, kita berbagi kepada entitas-entitas yang ada di sekitar kita, apakah itu pemulung. Pernah juga kita memberikan sumbangan kepada driver misalnya, atau kemudian juga di rumah-rumah kita bagikan, itu kita membagikan misalnya seperti bahan makanan. Next, ada Real Life, membawa bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Nah, nanti akan terjawab nih semua Bapak dan Ibu dengan barang-barang kita bawa. Relook, merevitalisasi pesantren, nah kita lakukan di Rajak. Kemudian ada Reland yang mendirikan pesantren dan masjid baru melalui kemitraan dengan pemilik tanah. Nah, itu yang kita lakukan dengan beberapa titik. Next.
Rismart itu memberikan pendidikan dan sumber daya kepada masyarakat, pendidikan dan sumber daya. Ini Bapak dan Ibu, kebayang nggak TKI? Ketika kita sebut TKI, yang Bapak Ibu bayangkan apa pekerjaannya? Pembantu rumah tangga. Kita ulang lagi, TKI yang kebayang apa? Kalau kita keluar, yang terbayang apa? TKI, misalnya tenaga kerja, TKW misalnya ya. Jadi pembantu di Arab, disetrika sama majikannya. Yang ngenes-ngenes kita dengar. Padahal ada nggak Bapak dan Ibu pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh rakyat Indonesia di luar sana? Ada nggak pekerjaan-pekerjaan profesional? Ya banyak ya Bapak dan Ibu. Kita terkenal dengan keramahan. Kenapa dengan keramahan kita? Tidak banyak dari putra-putri Indonesia yang bekerja di luar sebagai pramusaji misalnya. Di kedai-kedai di internasional, di Dubai sana, ada nggak yang pramusajinya orang Indonesia? Kenapa harus diletakkan tenaga kerja Indonesia itu selalu jadi pembantu ya? Jadi orang kesekian gitu ya, jadi perawat jadi perawat dan ini yang iya orang lansia gitu kan. Sementara kan ada pekerjaan-pekerjaan lain Bapak dan Ibu. Engineer mestinya. Nah, itu bisa kita wujudkan. Kenapa? Dan caranya bagaimana? Ya, kantong-kantong pemuda itu ada di daerah Bapak dan Ibu. Banyak mutiara-mutiara terpendam yang kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar, mereka bisa punya potensi yang lebih baik. Kemudian ada juga membina pemimpin muda. Di beberapa kesempatan lalu kita pernah dapat challenge ya untuk memberikan pelatihan kepada kader-kader muda untuk memberikan mereka wawasan kepemimpinan, yaitu bisa kita wujudkan lebih banyak dan lebih luas. Apalagi memang misalnya ada di komunitas kita butuh pelatihan pemuda-pemudi untuk mendapatkan karakter dan wawasan yang lebih luas. Itu kita bisa terjun. Kemudian Restart itu untuk wirausahaan muslim. Jadi kan kita butuh dana. Ada perusahaan-perusahaan, ada produk-produk yang perlu kita poles. Packagingnya kah, market channelnya kah, kemudian juga bagaimana kualitasnya kah, quality, dan continuity yang perlu kita perbaiki, itu kita bisa berikan sentuhan. Kemudian Al-Quran, jadi kita punya Royal Iqra. Jadi Royal Iqra itu punya program membagi Al-Quran. Nah, salah satu produk kita itu, ini Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu, kabar gembiranya, kami sudah sediakan 10 paket Al-Quran ini untuk peserta terbaik yang akan dibagikan oleh panitia. Ada 10 ini Bapak dan Ibu, ini ada 6 mushaf ya. Ini satu Al-Quran 30 juz, jadi satu mushaf itu 5 juz. Jadi peserta terbaik ya silahkan, nanti panitia diatur. Akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua, jumlahnya terbatas 10 biji cuman. Jadi mudah-mudahan ada yang beruntung mendapatkan ini. Itu Al-Quran ya Pak, Bu. Nah kemudian next, kita ada paket umroh Bapak dan Ibu. Nah, jadi paket umroh yang saya sampaikan tadi, biayanya berapa gitu, nanti mungkin kita bisa informasi ke panitia ya. Nanti aja dibedah sendiri, karena ada bagi-bagi yang saya belum sempat bagi dari tadi, ya Bu ya. Jadi nanti silahkan diatur. Jadi Bapak dan Ibu, harga end user kita itu 23 juta cuman. Tapi apa? Tentu term and condition. Siapa di sini Bapak dan Ibu yang sudah pernah umroh? Angkat tangan. Sudah pernah umroh ya Bapak dan Ibu, di hotel bintang berapa Pak? Bintang 5 ya Pak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu, apakah Movenpick bintang 5 Pak? Movenpick bintang 5. Nah, di Zamzam Tower itu Bu, kebayang nggak Bapak dan Ibu? Mungkin ada di antara kita yang beruntung ya, punya budget ya, punya rezeki yang diberikan Allah lebih. Kita bisa memilih kamar yang kita inginkan, nyaman perjalanan kita, lengkap fasilitas yang kita miliki. Kebayang nggak ada Bapak dan Ibu? Ada orang yang mau bersusah payah, menabung lewat hasil tani, hasil bumi, sisihkan sedikit demi sedikit. Mereka nggak berekspektasi, bahkan mereka nggak pernah pakai jamban seperti jamban yang di hotel Bapak dan Ibu. Nggak expect mereka seperti itu. Yang mereka expect adalah datang ke Tanah Suci, melihat Ka'bah, berjumpa dengan makam Rasulullah. Itu aja yang penting bagi mereka. Penting nggak bagi mereka tuh hotel di Movenpick? Mereka yang sudah terbiasa berjalan puluhan kilo setiap hari ya, ke ladang, ke sawah, bolak-balik, kepikir nggak jalan 500 meter dari Masjidil Haram itu? Kita yang terbiasa kemana-mana naik mobil, naik motor, ya pengen kalau bisa gegoleran sampai di Masjidil Haram kan gitu niatnya. Ada loh orang-orang Bapak dan Ibu, dan itu jumlahnya banyak. Nah itulah yang jadi kita jadikan sasaran, bahwa yang berangkat dengan paket mahabbah itu adalah orang yang baru pertama umroh. Pasti bagi mereka, kalau kita Pak udah pernah di Movenpick dikasih bintang 3, protes gak? Dulu gue nggak di sini deh pokoknya, tapi kan tanya dulu bayarnya berapa Pak? 34 juta. Sekarang bayarnya berapa? 23, ya artinya kita sesuaikan, ya kan Bapak dan Ibu. Dan kita memang memiliki pasar-pasar tertentu. Nah juga ada kan, paket kita juga bukan selalu yang murah Pak. Pernah kita jualan paket private. Vena Malinda, Bu Vena Malinda ya artis ya, ada yang kenal nggak? Bu Vena Malinda, Farel Bramasta, pernah dengar? Nah Farel berangkat sama kita Pak, berapa harganya? 85 juta Pak.
berangkat dengan pesawat bisnis. Hotelnya bintang 5, dibuka jendelanya kelihatan Ka'bah, Pak. Dibuka jendela di Madinah, di belakangnya Masjid Nabawi gitu. Kemana-mana diantar GMC. Ya kan, makannya makan di tempat-tempat ya, sekali makan itu satu orang 650 real gitu. Ada nggak kita bisa? Bisa kita, Pak. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jualan? Bisa, Pak. Tapi pasar kita tuh di daerah, di tempat kita ada nggak orang yang mampu? Sekali umroh 85 juta. Banyakan mana? Dengan orang yang mau menabung untuk umroh sedikit demi sedikit dengan ekspektasi ke Saudi itu cuman melihat Ka'bah. Gitu ya. Nah, pasti ada nggak pasarnya? Pasti, insya Allah. Kenapa Bapak dan Ibu? Pasar umroh kita itu 67 triliun. Setahun. Nah, kita ngambil 100 ribu doang. Nah, ini kita berbagi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan spirit ini sampai. Saya tadi itu Pak, Bu, agak sedikit loh kok malam ya, ini udah jam ngantuk. Tapi saya berdoa mudah-mudahan ini masuk ke alam mimpi Bapak dan Ibu ya. Ya, masuk afirmasi alam bawah sadar nih, saya ngomong di sini bahwa umroh ini ada umroh murah, ternyata saya bisa jualan. Oh, di sini ini yang mau saya prospek besok pulang dari sini gitu ya. Mudah-mudahan masuk ya Pak dan Ibu ya. Nah, apa itinerary-nya? Kira-kira beda nggak Bapak dan Ibu? Umroh paket 35 juta dengan umroh paket 23 juta. Bedanya di mana, Pak? Di fasilitas. Kira-kira ya Bapak dan Ibu, makbul dan nggak makbulnya umroh itu, mabrurnya itu sama nggak Pak, Bu? Sama. Peluang menyentuh Hajar Aswadnya, bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad, sama nggak Bapak Ibu? Sama ya, kadang-kadang jauh lebih berkah, Bu. Umroh itu di hotel yang bintang 3, jadi kita nggak nyaman di hotel. Kalau di bintang 5 itu Pak, kasur itu empuk kali rasanya. Kalau gini-gini Pak, saya pernah jadi tour leader ya, numpang di hotel, di kamarnya waktu itu saya dapat di Pullman, di ini. Memang Movenpick kalau saya nggak salah, itu nyaman banget tidurnya. Jadi subuh tuh kadang terlambat, udahlah di masjid aja. Kita udah di Mekah nih Pak. Sholatnya tetap aja di masjid hotel, kan nggak nyampe-nyampe kita ke Ka'bah kan gitu. Tapi kadang-kadang orang yang di hotelnya bintang 3 Pak, jalan kaki dia ke masjid, dia setiap hari sholat jamaah di Ka'bah gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita beli Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bersyukur kita bisa menghadirkan kesempatan-kesempatan tersebut pada orang-orang terdekat kita gitu. Bahkan ada kan Pak, orang yang rela jual sawah, jual kebun ya. Karena kebunnya banyak ya Pak, dijual beberapa petak, dia berangkat umroh. Maka besar sekali lah dosanya ketika umroh itu juga ikut kita tipu. Nauzubillah ya. Nah Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh itinerary paket Mahabbah yang kita bilang 23 juta itu tadi. Berangkat dari Jakarta ke Jeddah. Transit. Kita menggunakan pesawat Indigo Air. Ada yang ketinggalan nggak? Belum pernah ada sejarahnya Pak, berangkat pakai Indigo Air. Ada jamaahnya 3 kececer, nggak ada. Alhamdulillah. Hampir setahun itu maskapai ada gitu, nggak pernah. Itu artinya adalah kita membawa jamaah-jamaah yang bisa bersyukur Bapak dan Ibu. Kalau mau berangkat pakai SV, pakai kelas ekonomi bisa. Tapi pakainya bukan Mahabbah. Kayak kemudian di Jeddah ke Mekah kita jalan. Nah, itinerary-nya sama aja. Busnya sama aja. Tempat yang kita kunjungi sama aja. Cuman suasana batin aja mungkin yang membedakan, sama fasilitas pesawat sama hotel gitu. Udara yang kita hirup sama. Zam-zam yang kita minum sama. Lantai yang kita pakai buat sujud sama Bapak dan Ibu. Itulah yang akan kita tekankan kepada jamaah-jamaah kita yang sanggupnya berangkat pakai paket Mahabbah. Orang yang biasa memakai paket 485 juta, Bu, jangan diajak aja Mahabbah. Jualnya 85 juta. Kalau 10% dari 85 juta kan 8 juta setengah, Bu. 10% dari 23, 2.300.000 gimana kan? Ya jualan aja pakai 85 juta, Bu, kalau ada yang minta gitu loh. Nah gitu. Cuman ada yang 23 juta sanggup, itu yang akan kita kejar. Kemudian hari keempat Mekah, dan ziarah-ziarah itu tetap kita dampingi. Mutawihnya tetap kita berikan. Ada yang memandu kita untuk mendapatkan pahala terbaik di dalam pelaksanaan ibadah umroh ya. Contoh rekomendasi-rekomendasi, misalnya kita ke Masjid Kuba. Kita ke Masjid Kuba itu kan disarankan, dianjurkan di dalam hadis berwudu dulu Bapak Ibu dari rumah kita atau dari hotel kita dalam keadaan berwudu. Jadi dapat pahala tertentu kata Rasulullah. Itu ya. Itu disampaikan oleh mutawif kita. Kemudian ada yang doa enteng jodoh. Nah, kita ajarkan. Ada misal 7 tempat mustajab untuk berdoa, gitu ya. Ada. Nah, kita bisa meminta. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya ibadah umroh itu rukunnya tidak banyak Bapak dan Ibu. Cuman karena berangkatnya jauh, biayanya mahal, perlu kita hati-hati. Butuh banget nggak sih mutawif itu pembimbing ibadah? Nggak perlu sebetulnya. Kalau kita bisa meyakinkan rukun itu kita penuhi sendiri. Kita nggak luput. Kadang kan kita lupa. Berihram itu kadang kita dari pesawat Bapak dan Ibu. Kalau pesawat kita dari Jakarta ke Jeddah, walaupun transit dimanapun, pasti 3 jam menjelang mendarat itu kita sampai di Miqat. Ya Lamlam namanya.
kita sudah mulai berihram. Jadi setelah ihram itu kan nggak boleh kita cabut bulu, nggak boleh kita berdarah, nggak boleh membunuh, pakai wewangian segala macam. Kadang kita kan lupa, Bu. Ya nggak sih, walaupun memang kadang lupa itu kan sama gila ya, Bu ya. Ya kan kita lupa, kita nggak kepikiran waktu itu. Sama statusnya dengan gila kan, cuman kadang kita sering lupa sehari 3 kali, gila 3 kali kita, Bu, sehari. Ya kan? Kalau kita tidak dibimbing. Nah, itulah gunanya ada mutawif tadi. Kemudian kita dari Makkah ke Madinah kan juga ada pertanyaan. Ada nggak, Pak, Bu, kita dari Makkah ke Madinah pakai bus? Bisa. Pakai kereta cepat? Bisa. Bisa nggak, Bu, Pak, kita ke Taif? Bisa. Bisa nggak kita cuman ke Taif, cuman jalan ke Taif balik lagi? Bisa. Bisa nggak kita naik kereta gantung? Bisa. Bisa nggak kita misalnya makan di restoran terbaik di Taif? Atau bisa nggak kita berkunjung ke Museum Mawar yang ada di Taif? Bisa. Nah, itu tentu saja menimbulkan biaya-biaya yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu ketika kita berjualan, wah kok misalnya Apetnas bekerja sama dengan mitra yang jualannya murah gitu, paketnya murah, yakin nggak bisa berangkat? Hei Bapak Ibu, kadang juga yang mahal juga nipu, Pak Bu, mahal nipu lagi gitu kan. Nah, kita memang berusaha untuk amanah, kantor kita terpercaya, izin kita ada, operator kita jelas, teman-teman kita, mitra-mitra kita adalah mitra-mitra yang bertanggung jawab. Kalau nggak mungkin, Pak Bu, Perdana Menteri mempertaruhkan nama baiknya untuk menjadi salah satu pemegang saham pembina di Royal gitu. Nah, hari ke-9 balik ke Jakarta aja, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita berangkat 9 hari, berarti kita di darat 7. Dua hari itu sehari berangkat, sehari ini. Karena penerbangan ke sana selama 8 jam lebih ya. 9 jam ya, 9 jam. Ada yang ngebut, Bu. Kabarnya ya, ada yang ngebut. Ya, nggak macet kan. Ngebut ya, bisa 8 jam. 8 jam, 9 ya, Bu ya? 9 jam, betul. 9 jam, nah kan kadang ada perbedaan waktu ya. Indonesia lebih cepat, 4 jam. Next. Nah, ada beberapa galeri kegiatan. Nah, kita sama Pak Jokowi, sama Abah Kiai Ma'ruf. Next. Nah, ini sebenarnya kegiatan-kegiatan kita dalam membangun konstruksi bekerja. Bagaimana Royal bisa menciptakan ekosistem. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu dibilang MLM tidak, tapi distribusi berjenjang. Bagaimana Royal bekerja sama dengan Apetnas yang memiliki struktur. Ada DPP ya, DPD, DPC, DPAC, nah semuanya kebagian. Nah, kita itu aja. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga transparan. Ya, kita transparan. Jadi kita dapat daerah segini, sehingga kalau kita dapat, jadi kita tidak memberatkan mitra kita, jamaah kita tidak diberatkan. Masya Allah, itu berarti jamaah majelis ini diberkati Bapak dan Ibu, sehingga ada yang nyaman, sehingga bisa tertidur gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini ada galeri kegiatan, ada kira-kira, tepuk tangan, tepuk tangan, siapa? Gak apa-apa, Pak. Lanjut. Siap, nyaman ya, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin ya, kita pasti memiliki banyak potensi. Salah satu tujuan kita berorganisasi adalah memberikan peluang kepada potensi-potensi yang kita miliki untuk memunculkan hasil terbaiknya. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah berbicara dengan Ketum, sudah ada juga fotonya mungkin beredar ya. Kita itu bisa memberikan salah satu fungsi dari Royal itu adalah sebagai one-stop business solution. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa perlengkapan yang akan kita pakai untuk umroh. Ini Bapak dan Ibu, ini bisa diganti logonya dengan Apetnas. Ya, kita bisa ganti logonya. Di tumbler ini juga kita bisa gunakan. Bisa di sablon, bisa di branding dengan branding-branding yang kita inginkan. Kemudian yang saya bilang tadi, ada kegiatan, ada bencana ya. Ada cadangan, misalnya cadangan pangan untuk bantuan bencana. Kemudian ada juga program untuk mencegah stunting. Kita punya beberapa produk. Bapak dan Ibu, ketika ada bencana gempa di Cianjur, kami dari Royal Kitchen juga memproduksi makanan siap saji. Ini tahannya 1 tahun. Ya, tahannya 1 tahun. Kemudian makanan ini cukup disiram aja dengan air putih. Iya, oh rendang. Isinya ada rendang, Pak. Macam-macam nih, ada 4. Ada rendang ya. Ada ayam balado ya. Ada gulai tuna. Enak gak sih? Ada juga gulai tuna, ada ayam asam manis. Nah, bukan hanya itu saja. Kita juga bisa memproduksi makanan untuk ransum TNI. Jadi Bapak dan Ibu, kalau berangkat misalnya nanti ya, ada jamaah umroh kita, itu kita bekali dengan makanan ini di pesawat. Untuk paket-paket tertentu ya. Jadi ini produksi kita, Pak. Ya, kemudian ada yang kenal nggak Bapak Ibu dengan sayur box? Biasa orang Jabodetabek nih yang tahu.
Bapak dan Ibu, sayur box. Kita juga memproduksi produk ini untuk sayur box, Bu. Ya. Kemudian kita juga punya makanan yang sebinjit aja. Ya, ini kalau Bapak dan Ibu sempat main-main ke Grand Lucky SCBD, MOI, PIK, Mall of Indonesia, itu ada produk ini dijual di situ. Kebayang nggak Bapak dan Ibu punya produk-produk di desa yang bisa kita sentuh, kita kemas, kita kembangkan, kita perbaiki, kita modifikasi, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada hanya dipasarkan di desa-desa. Kan kita udah punya struktur, Pak. Kita punya jaringan, Pak. Kita punya media, Pak. Kita punya legal. Kita punya segala hal yang kita bisa pakai untuk membawa produk ini bisa maju, bisa terdepan. Menurut Bapak dan Ibu, produk seperti ini pantas nggak dipajang di supermarket swalaya modern? Pantas nggak? Bapak dan Ibu lihat kiri kanan, pikirkan deh di rumah Bapak dan Ibu sendiri, di lingkungan Bapak Ibu, ada nggak produk-produk yang kira-kira bisa dikemas dengan kemasan seperti ini dan bisa sampai ke Jakarta? Ada nggak Bapak dan Ibu? Insya Allah saya yakin pasti ada Bapak dan Ibu. Hanya mungkin kita perlu lagi menajamkan mata dan telinga, melihat dan membaca potensi yang ada di sekitar kita. Lalu dengan cara apa kita bisa membawanya ke Jakarta? Membawanya bisa jadi lebih maju. Tentu saja dengan meningkatkan kualitas. Bagaimana caranya? Salah satunya bermitra dengan Royal Group. Tepuk tangan untuk Royal Group. Nah, sudah semakin malam. Tadi saya berjanji bagi 3 penanya malam ini, langsung saya bagikan Al-Quran ini. Bapak dan Ibu, kalau yang Muslim boleh, yang non-Muslim juga nanti diberikan ke tetangga atau siapapun. Ya, silahkan. Bapak dan Ibu ada yang bertanya nggak? Satu lagi. Bapak, silahkan. Yang kedua, satu lagi. Ya, Ibu-ibu ada nggak?